Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, sesuai dengan yang di judul, pada video ini gue akan mencoba membuat sebuah dokumentasi tentang motor gue, yaitu Suzuki Satria F150 Fi atau Satria injeksi. Ini dia motor gua tahun 2017. Gua akan menjelaskan apa aja sih yang udah gua ganti itu selama kurang lebih 3 tahun ini. Pertama-tama sih yang jelas terlihat sih terutama ban ya. Ban belakang ini gua menggunakan Pirelli Angel City dengan ukuran 100/80 ring 17. Ini bannya sedikit agak bulat. Kalau bawaannya itu kalau nggak salah 80/80 ya. Gue lupa sih itu karena udah kecil banget. Terus ban depan juga sama, udah gue ganti sama ban Michelin. Ban Michelin City Grip Pro ukuran 90/80 kalau nggak salah. Nah nih ukuran 90/80 ring 17. Ini bannya agak lebih besar dari ban originalnya, karena ban original tuh 70/80 kalau nggak salah untuk ukuran depan ya. Nah ini untuk hal yang sudah terlihat sih. Jadi setelah pemakaian gua hampir 2 tahun lebih, ini gua ganti tuh bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juli tahun 2019. Ini motor gue ini bulan November tahun 2017. Nah ini bisa dilihat di platnya. Nah ini bulan 11 tahun 2022, platnya berarti tahun 2017. Terus apa aja sih yang udah gue ganti lagi gitu kan? Sebenarnya sih gue nggak ada yang signifikan ya gue ganti. Paling coba ini sih kampas. Oh iya, kampas rem ini udah pasti pernah ganti. Kampas ya pastilah udah ganti, setahun pakai apa 2 tahun ya. Terus karena kampasnya itu udah habis banget, jadi udah ngeblong banget gitu, kalau ngerem tuh nggak pakem. Terus untuk ini velg juga udah gua cat, gua repaint. Depan belakang ini sama. Ini pakai velg, pakai cat cat kaleng ya, cat kaleng samurai. Kalau nggak salah itu namanya itu Scoopy Light warnanya. Nama warna ini awal tuh gue pengen nge-repaint warna bronze sih kalau nggak salah tuh ya, warna coklat. Tapi karena berhubung lihat di katalognya itu kok warnanya menarik, bagus gitu, emas tapi nggak terlalu emas banget gitu, nggak terlalu gold, karena gue menghindari banget warna gold. Ternyata pas udah jadi ya kayak sedikit warna gold juga, tapi ya nggak masalah. Terus juga nah ini habis gue buka ya, karena gue rencana niat pengen ganti air radiator coolant ini. Gue ganti ini kan, sebelumnya gue menggunakan Preston warna hijau. Nah ini gue pengen ganti Preston yang warna merah, yang buat bis sama buat truk. Soalnya kalau gue lihat spesifikasinya sih kayaknya untuk motor tuh bagus banget gitu. Soalnya kan itu untuk diperuntukkan Preston merah itu untuk bis atau untuk truk, yang mana itu mesinnya itu pasti lebih panas kan. Terus sama apa lagi ya, sementara sih oh iya banyak sih sebenarnya udah gue ganti ya. Paling sama lampu rem belakang. Nah ini gue bingung nih, lampu rem belakang kok cepet banget mati ya, heran. Ini bertahan tuh 2 tahun, kalau sekitar 2 tahun ini udah sempet gue ganti. Terus sempet nyala tuh kayak bertahan sebulan doang. Gue beli yang KW sih harga 5 ribuan. Yang penting buat safety aja sih. Nah terus sama apa lagi ya, oh iya nih, ini untuk stang depan ini kan agak lecet-lecet ya. Ini sebenarnya gara-gara gue tuh pernah coba ganti stang
ganti stang bison, pakai risernya itu mungkin riser yang gimana ya, agak murah mungkin ya, gue lupa nama risernya itu apa. Jadi di saat gue ngebaut ini jadi pada penyok-penyok begini nih, jadi agak jelek sini. Tapi ya nggak masalah sih, nanti gue bakal pengen coba nyari riser dari Vino ya, Yamaha Vino ini kan kayaknya rekomendasi buat FU. Terus juga apalagi ya, untuk sementara sih itu paling ya kayak kampas rem itu paling per setahun sekali ganti, atau per 2 tahun lah, tergantung kalian gimana mau gantinya, sesuai aja sama insting. Kalau udah nggak enak ya diganti. Terus sama ban sih, ban ini mau udah wajib banget, soalnya ban bawaan itu bener-bener kurang enak buat kalau yang suka nikung. Kalau gue pribadi nggak terlalu suka nikung, cuma emang kadang suka iseng kalau lagi jalanan, kalau lagi belok kanan enak cihui gitu kan, enak nih kayak gini nih. Terus nah ini juga rencana nih, gue pengen ganti ini nih, gearnya udah parah banget. Ini gue masih gear bawaan ya, tuh lihat, tipis banget, udah tipis banget, udah parah banget. Nah ini juga rantainya udah kendor banget, ini udah sampai pojok tuh kan, dosa di sini udah pojok. Terus juga gue nanti paling rencana sih yang diganti gear belakangnya aja, pakai gear SSS itu triple S yang ukuran 428 ukuran 41, ketebalannya 428 yang sama kayak original 428. Untuk gear depan sih masih bagus kayaknya, jadi gue nggak ganti. Jadi gear depan itu masih gear 14 bawaan aja sih. Sama rantai paling nanti rencana gue pengen pakai rantai Wilwood yang murahan lah ya. Gue pengen beli gear set nih, gear set yang triple S. Cuma kalau katanya sih yang gue lihat triple S itu bagus, cuma emang kadang dorceng gitu loh, kadang kendor kadang kenceng. Gue ngakak sih tuh denger istilah dorceng itu. Terus ini juga bisa gue bersihin pinggirannya, jadi lumayan agak bersih ya. Jadi ntar rencana sih gue kalau udah ganti ini pengen gue buka aja gitu ininya, jadi nggak tertutup gitu, jadi biar enak aja ngebersihinnya. Sama kalau buat ngasih pelumas itu enak gitu, nggak terlalu ribet lah kalau ngebersihin. Jadi kan rantai selalu terawat, sedangkan kalau kayak gini kan rantai tuh kayak nggak terawat gitu. Nah terus untuk sementara sih planning ke depan ganti gear belakang aja sama rantainya, soal gear depan masih bagus. Gue akan menggunakan gear triple S ukuran 41T dengan ketebalan 428 sesuai sama standarnya, cuma ganti merek aja gitu kan. Terus oh iya, sama air radiator gue udah pernah ganti kan, Preston Coolant yang warna hijau, sebelumnya kan masih bawaan Suzuki, gue udah ganti. Nah terus sama apa lagi ya, dari sebelah sini sih nggak terlalu ada yang banyak gue ganti ya. Knalpot masih original, gue udah pernah gue udah pernah ganti knalpot knalpot Proliner yang knalpot bacot katanya tuh kan. Udah gue lupa nama knalpotnya apa, beli tuh original harga 500.000 kalau nggak salah, gue beli second. Itu knalpotnya sumpah berisik banget, kalau dibawa ke perumahan itu nggak enak sama tetangga lah bahasanya mah. Nah oh ya, terus sama komstir juga gue udah pernah ganti nih, makanya itu sampai pada jelek banget begitu. Mungkin bengkel-bengkelnya brutal banget, gue nggak ngerti lagi sama bengkel-bengkel kayak gitu tuh kalau nyeting kalau bengkel resmi. Oh ya, gue tuh selama menggunakan Suzuki ini nggak pernah servis di bengkel resmi. Bukannya nggak pernah sih, pernah sekali 2 kali, tapi hasil mengecewakan. Sebagai contoh, gue pernah pernah ganti kampas rem depan. Niat hati gue tuh ganti di beres supaya hasilnya memuaskan, tapi ternyata setelah dia ganti ini tuh katanya tuh di sini ada bocor nih. Jadi rem minyaknya itu katanya pas lagi ngebuka apa gimana bocor, silnya tuh udah bocor. Tapi yang gue heranin kan dia ngebuka di sini, tapi bocornya kok di sini nih. Nah di sini ngebocornya, gue heran ini bukanya bagaimana, karena emang kebetulan pada saat itu gue belum tahu kan cara ganti kampas rem depan gitu gimana, karena sulit juga menurut gue.
Jadi gue bawa ke bengkel resmi itu harganya gue lupa habis 80.000 atau 90.000 gitu untuk kampas depan doang, sama jasa pergantian ya maksudnya. Kalau harga spare part doang 60.000 kalau nggak salah. Nah, ini sampai sekarang belum gue ganti lagi nih. Jadi kayak ada bekas gimana itu gara-gara air minyak sini tuh bocor ke bawah. Nah jadi mungkin ngenain kampas. Setelah gue balik lagi komplain, kata dia emang ini nggak kenapa-napa kok gitu lah. Gue bingung kan. Ya udah akhirnya dibenerin sama dia, tapi tetap nih masih ada bekas bocor sini. Jadi kemungkinan nanti harus minta ganti lagi nih, minta ganti kampas yang bagus, atau enggak mungkin bisa dibersihin aja kampasnya. Terus dari sebelah sini sih nggak pernah ada yang gue otak-atik sih kalau soal mesin ya. Oh ya, paling untuk oli, penggunaan oli itu gue menggunakan oli literan, oli Meditran SX, yang mana itu kentalannya itu 15W 50 atau 15W 40 gitu, gue lupa. Gue itu beli di Bekasi di Narogong, gue lupa namanya Autostore kalau nggak salah. Itu gue langganan beli oli di situ. Itu rekomendasi banget buat kalian yang suka beli oli literan yang harganya miring banget asli. Gue tuh kalau beli oli ini 1.300 itu cuma habis sekitar 40 sampai 50.000, gak nyampe 50.000 loh ya. Soalnya kan 100 milinya aja tuh 3.000 rupiah. Berarti kalau 1 liter kan 30.000 ditambah 300, berarti kan 3 kali 3 9.000, berarti kan 39.000 doang habis kan buat oli Suzuki Satria FI ini. Sama paling ganti filter oli beli di bengkel resmi itu yang di Bekasi itu harganya 6,5 loh kalau nggak salah ya, gue lupa 6,5 apa 7.000, kalau nggak salah 6,5 deh. Makanya gue kalau beli itu selalu beli spare entah 3 atau 4 buat cadangan nanti. Jadi kalau beli itu nggak selalu ke bengkel resmi terus buat beli filter olinya. Udah sih paling itu aja. Untuk kayak radiator ini masih bagus, nggak ada kebocoran. Paling ini aja nih, gue gara-gara nyuci motornya itu mungkin agak disemprot-semprot biar adem, itu aja sih, jadi mungkin agak jelek. Terus sama mesin sih alhamdulillah masih oke ya. Ini juga sama tuh, olinya masih standar. Ini gue selalu pergantian itu selalu lebih dari 3 bulan, karena kalau 3 bulan itu masih agak berat nih motornya. Soalnya kan kentalan olinya itu juga agak kental banget ya. Jadi kudu pemakaian lama. Ini mungkin bisa 6 bulan nih baru gue ganti. Pernah juga, ini masih enak. Nah selaga ini juga olinya mungkin di dalam mesin ini masih bersih loh, gak ada kotor, karena emang MSX itu, Meditran SX itu emang mungkin oli-oli yang kental yang juga untuk dirancang untuk membersihkan mesin kali ya. Jadi makanya bersih banget, gue seneng kayak gitu. Terus juga dari depan, ini tampilan depan. Nah ini untuk headlamp gue emang agak kotor. Ini gue bingung nih kenapa ini pada kotor tuh, kayak bocor. Ini mungkin emang agak bocor di sini ya. Gue juga nggak pernah jatuh loh, ini nggak pernah jatuh. Cuma emang ini nih di spakbor gue ini ada retak. Nah ini dulu tuh gue ceritanya lagi ke BK ya kalau nggak salah, Burger King itu. Gue parkirin motor, entah sama tukang parkirnya atau gimana, itu kayak kejatuhan motor gitu loh, tuk gitu. Jadi pada retak di sini. Sebelum itu nggak pernah ada retak dan gue emang nggak pernah jatuh kan. Jadi mungkin ini ke depan gue bakalan ganti. Nah terus untuk ini nih, tutup shock ini emang rawan hilang nih, apalagi yang modelnya begini kan, yang modelnya plastik begini nih. Kalau yang modelnya agak besi itu mungkin rawan hilang, nggak bakalan hilang, karena emang susah juga kan dicolongnya atau gimana. Ini tuh gue kalau salah tuh hilang gara-gara abis nyetel ini nih. Abis kan gue sempat ganti komstir kalau nggak salah, ini ganti komstir, terus ininya mungkin lupa dipasang tutup shocknya, jadinya begitu. Oh iya, dan mohon maaf kalau suara gue ini agak noise ya, dari luar banyak suara-suara masuk karena emang gue di depan rumah juga. Ya sementara itu aja sih. Untuk gue bakal nyebutin kelebihan motor ini tuh ya, emang enak buat kalau buat narik gitu, kalau buat lari lah gitu ya, buat apalagi jalan lurusan, apalagi ditambah dengan ban-ban yang udah gue ganti. Rekomendasi gue nih, ban belakang itu Michelin Pirelli Angel City ukuran 100/80. Ini mantep banget pas. Sama ban depannya itu menggunakan Michelin City Grip Pro ukuran 90/80. Mantep, pokoknya mantep. Apalagi nih ntar kalau udah gue ganti gearnya nih, gue ganti gear Triple S ukuran 41 dengan ketebalan 428.
rantainya udah rantai racing kan, udah nggak bakal kotak-kotak. Nah ini kalau misalkan kenapa gue pengen ganti nih tuh, jadi udah tipis banget, jadi kadang suka ini nih, nah gitu tuh, tek tek tek, jadi kan berisik gitu. Mending kalau kedengeran gue doang, satu RT kedengeran, kagak enak. Udah sih untuk planning ke depan gitu kan. Kemarin sih gue udah survei harga untuk gear belakang ini, harganya sekitar 114 121 gitu, triple S ukuran 41, ketebalan 428, sama rantainya itu Willwood kalau nggak salah harganya 90 ribuan deh, gue lupa. Ada juga yang jual paketan antara sini triple S sama gear depannya juga triple S sama ininya Willwood, cuma harga itu sekitar 280-an. Tapi gue pikir gear depan gue mungkin masih bagus, cuma mungkin harus ganti rantai sama gear belakang. Jadi gue lebih baik terpisah belinya, ini ya ini di toko A, yang ini di toko B, jadi jauh lebih murah. Kalau dihitung-hitung ini dikalkulasikan ini harga 114.000, ini 100.000 digenepin ya paling jadi sekitar 200 berapa kan, 200 sekian lah. Harga gear depan itu triple S kisaran 50 ribuan. Itu aja sih ini. Jadi kembali lagi, sorry, kelebihan motor ini tuh enak buat boncengan juga, menurut gua enak ya, cuma mungkin untuk yang belakangnya ini kesian kalau buat boncengan. Terus juga kalau stang nih, stang bawaan juga enak cuma kurang nyaman. Coba deh kalian ganti. Kalau untuk stang RZR gue belum paham ya, belum pernah nyoba. Cuma kalau untuk yang mau nyoba, coba gunain stang Bison, asli enak banget, lebih lebar. Jadi lu udah kayak nge-trail aja gitu, pakai motor-motor trail atau pakai sepeda MTB yang gede-gede yang panjang-panjang, itu enak banget asli. Tinggal cari risernya aja yang pas. Gue belum nemu riser yang pas aja ini, jadi yang bener-bener ngeklep kenceng, jos, enak gitu. Soalnya gue rencana ini di akhir tahun ini gue bakalan touring atau mudik lah bahasanya, soalnya gue libur panjang juga dari kantor sekitar 10 hari. Daripada di rumah kagak gablek duit ya kan. Mendingan gue jalan-jalan, buangin duit, paling bensin 200.000 habis. Oh iya, bensin juga termasuk kelebihan ini, bensin termasuk irit ya. Irit, perawatannya gampang, nggak rewel. Paling sekedar ganti oli, ganti filter oli. Oh iya, jangan lupa setiap kalian ganti oli tuh harus ganti filter oli ya. Nah terus untuk air radiator gue menyarankan tuh setiap 6 bulan sekali tuh harus kalian kontrol, harus kalian ganti lah kalau perlu. Kalau ada rezeki lebih ganti, usahakan. Terus sama kampas rem juga itu termasuk awet. Kampas rem belakang ini belum pernah gue ganti ini sama sekali, ini sampai 3 tahun ini, udah 3 tahun lebih sebulan lah. Pas 3 tahun gue beli bulan November 2017 dan sekarang udah bulan November akhir tahun 2020, udah 3 tahun lebih berapa hari lah. Kalau untuk kekurangannya sih ya paling kekurangannya itu panas, mesin panas. Apalagi kalau misalkan ini enaknya sih pakai apa sih namanya sih, gue lupa nih. Yang kalau ini kalau misalkan masih standar sih mungkin agak panas di mesin sini kalau macet ya. Terus kalau radiator kalian itu nggak mendukung, kalau misalkan mesin panas itu kadang suka klotok gitu loh. Gue nggak ngerti, padahal BBM gue selalu Pertamax ya, kadang premium gitu. Gue nggak pernah pakai Pertalite, BBM-nya nggak pernah pakai Pertalite karena gue merasakan di motor MX gue itu, Jupiter MX, kalau pakai Pertalite itu panas banget, nggak enak. Mendingan pakai premium atau Pertamax sekalian, itu dijamin jos. Gue udah merasakan. Jadi ini motor nggak pernah pakai Pertalite, selalu menggunakan Pertamax, dan paling sekali 2 kali menggunakan premium. Itu aja sih. Dan untuk kekurangannya ini selain panas itu ya kadang pegel kalau menggunakan stang ini. Ya selebihnya oke lah. Paling ini nih kalau gear set masih bawaan, sering-sering nyetel ini gue kadang 2 bulan 3 bulan sekali nyetel mulu. Makanya sampai udah pojok banget, sampai udah kendor nih, ibarat kata mah udah parah dah. Udah sih, selebihnya itu perawatannya gampang, tarikannya mantep, nggak rewel. Ibarat kata lu kalau misalkan baru kenal motor, baru kenal dunia otomotif tuh, ngerawat motor ini tuh nggak bikin pusing, asli. Beda kayak ngerawat motor-motor tetangga sebelah lah ya, gue nggak nyebut merek. Intinya nih motor banyak kelebihannya. Oke, semoga itu aja sih review garing dari gue. Semoga kalian yang nonton nggak garing lah ya. Selaginya garing ya mohon maaf, karena gue juga masih newbie, masih mencoba untuk membuat sebuah konten.
yang insya Allah kedepannya bakal lebih menarik dan gak ngebosenin ya. Dah sih sementara itu aja. Terima kasih. Salam sehat, stay safe, stay healthy. Selalu jaga keluarga Anda dari paparan virus corona. Salam dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.